بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan kitab Risalah ila Ahlil Qasim yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, atau juga disebut dengan Aqidatul Imami Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa yang menjadi keyakinan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas tentang manhaj firqatin najiyah yang berkaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah. Ahlus sunnah wal jamaah atau firqatun najiyah di dalam bab af'alullah berada di tengah-tengah antara kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Kita telah menyebutkan pada pertemuan yang lalu tentang 5 usul yang dibuat oleh Mu'tazilah. Di antaranya adalah al-adlu, di mana yang mereka maksudkan dengan al-adlu atau adil adalah nafyul qadar, meniadakan adanya takdir. Syekh Shalih bin Fauzan al-Fauzan beliau mengatakan, wa hadha akhta fihi al-jabriyah atau mu'tazilah wal jabriyah, dan kaum Mu'tazilah dan Jabriyah mereka telah tersesat di dalam masalah ini. Wahuma ala tarafai naqid, dan antara Mu'tazilah dan Jabriyah itu dua hal yang kontradiksi dalam masalah ini. Fal Mu'tazilatu yaqulun, kaum Mu'tazilah mereka mengatakan, innal 'abda yastaqillu bi fi'lihi,
bahwa seorang hamba itu berdiri sendiri dengan perbuatannya. Seorang hamba berdiri sendiri dengan perbuatannya. Walaysa lillahi fihi qada'un wala qadar. Dan tidak ada berkaitan dengan keputusan dan takdir Allah. Mereka meniadakan takdir, bahawa perbuatan-perbuatan hamba itu berdiri sendiri, hamba itu yang melakukannya, dan tidak ada campur tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada hubungannya dengan keputusan ataupun takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa innamal 'abdu huwa alladhi yastaqillu bi fi'lihi. Tapi seorang hamba dialah yang melakukan perbuatannya. Wal amru 'indahum unuf, ay lam yuqaddar wa lam yuktab fil lawhil mahfuz. Dan menurut anggapan mereka bahawa satu perbuatan itu tidak ada, asalnya tidak ada, tidak ditakdirkan dan tidak dituliskan di Lauhil Mahfuz. Artinya ketika seseorang berbuat baik, maka itulah perbuatannya, bukan karena Allah yang mentakdirkan, bukan karena Allah yang menghendakinya, bukan karena telah Allah tentukan, Allah tuliskan di Lauhil Mahfuz. Ketika seseorang berbuat dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil, murni itu adalah perbuatan hamba, bukan karena telah ditakdirkan oleh Allah. Karena mereka menganggap bahawa ketika dikatakan ini ditakdirkan oleh Allah, bagaimana kemudian Allah mengazab mereka jika mereka berbuat dosa, padahal ini sudah ditakdirkan? Maka mereka meniadakan takdir, dan mereka anggap ini adalah satu keadilan bahawa manusia dia berdiri sendiri dengan perbuatan yang dia lakukan. Wa ghulatuhum yaqulun, bahkan kaum Mu'tazilah yang ekstrim dari kalangan mereka, mereka mengatakan walam ya'lamillahu walam ya'lamhu Allahu qabla wuqu'ihi. Kaum Mu'tazilah yang ekstrim, mereka mengatakan bahawa satu perbuatan itu tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala sebelum terjadinya perbuatan tersebut. Allah tidak mengetahui satu perbuatan sebelum perbuatan itu terjadi, wal-iyadzu billah. Fayanfuna al-ilma, maka mereka sama saja meniadakan ilmu dari Allah, padahal Allah adalah Al-Alim, Zat yang Maha Mengetahui. Yang di antara
sifat yang terkandung dari nama Al-Alim, bahwa Allah Dzu ilmin, Allah Maha mengetahui. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui satu perbuatan kecuali jika telah terjadi. Sebelum terjadi Allah tidak mengetahuinya, maka mereka meniadakan ilmu dari Allah. Wa haula'i kuffarun bila syak. Dan mereka ini kafir bila syak, tanpa ada keraguan lagi. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak berilmu, wal'iyadzu billah. Allah tidak mengetahui satu perbuatan sebelum terjadinya. Li'annahum idza nafau ilma fahum kuffar. Karena jika mereka meniadakan sifat ilmu dari Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang ekstrim dari kalangan mereka yang dihukumi kafir oleh para ulama. Amma jumhuruhum fayaqulun, adapun mayoritas mereka, mayoritas kaum Mu'tazilah, mereka mengatakan Allahu ya'lamuhu, Allah sudah mengetahui. Mayoritas mereka mengatakan bahwa Allah mengetahui perbuatan seseorang, walakinnahu lam yuqaddirhu, tetapi Allah tidak mentakdirkannya. Tapi Allah tidak mentakdirkannya. Wa innama 'alima anna hadha sayaqa', lakin wuqu'uhu biduni taqdiri minhu. Akan tetapi Allah mengetahui bahawa perbuatan ini akan terjadi, tetapi terjadinya perbuatan tersebut bukan karena takdir dari Allah tabaraka wa ta'ala. Intinya bahawa mereka meniadakan takdir. Ya, mereka tidak mengimani adanya takdir. Dengan anggapan tadi, masa Allah mentakdirkan seseorang untuk dia menjadi orang kafir? Si fulan ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kafir, tapi kemudian Allah mengazabnya. Ini sesuatu yang tidak boleh terjadi pada diri Allah. Maka akhirnya mereka mengatakan bahawa perbuatan hamba itu mutlak dilakukan oleh hamba tanpa ada kemudian ditakdirkan oleh Allah. Ya. Kenapa mereka tersesat sedemikian rupa? Jawabannya, karena mereka mendahulukan akal daripada dalil. Karena mereka memahami perkara ini dengan akal mereka. Dengan akal mereka. Maka ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, mendahulukan akal di dalam beragama atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah, itu adalah pangkal dari kesesatan. Ya, karena akal bukan kemudian menjadi dasar seseorang beragama. Akal digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak dia kemudian dijadikan sebagai dasar beragama.
Karena ketika seseorang menjadikan akal yang terbatas itu sebagai dasar dia beragama, bahwa semua yang berkaitan dengan agama harus masuk akal, dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Wasithiyah yaqul, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah beliau mengatakan, inna as-sinfa al-awwala wa hum alladhina yanfuna al-ilma inqaradu. Kelompok pertama yaitu mereka yang ekstrim dari kalangan kaum Mu'tazilah, mereka yang meniadakan ilmu, mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui satu perbuatan sebelum terjadinya perbuatan tersebut, inqaradu, mereka sudah punah, kata beliau. Ya, ini di zaman beliau mengatakan demikian di abad ke-7 Hijriah. Awil qail bihi minhum qalil fi waqti syekh, atau bahwa orang yang mengatakan perkataan seperti ini itu sedikit pada zaman beliau. Ammal akharuna fala yazaluna ilal ana baqun. Adapun yang lain, yaitu yang kedua, yang mengatakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui perbuatan, tetapi terjadinya perbuatan itu bukan karena takdir dari Allah, maka mereka masih ada. Yaqulun, mereka mengatakan, innallaha ya'lamu, Allah mengetahuinya, lakin lam yuqaddirhu, tetapi Allah tidak mentakdirkannya. Wa innamal 'abdu huwa alladhi ahdathahu biduni an yuqaddirahu Allah alaihi. Akan tetapi seorang hamba, dialah yang melakukan perbuatannya tanpa ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia melakukannya tanpa ada kemudian takdir dari Allah. Wa haula'i humul qadariyah. Nah, mereka ini yang kemudian disebut dengan kaum qadariyah, yang meniadakan takdir. Ya, meniadakan takdir. Tersesat di dalam masalah takdir ini. Su'u bil qadariyah, mereka disebut dengan qadariyah li'annahum yanfuna al-qadar, karena mereka meniadakan takdir. Fayaghluna fi itsbati af'al al-ibad, maka mereka berlebih-lebihan, bersikap ghulu dalam masalah penetapan perbuatan hamba. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, humul ladzina yujidunaha biduni an yuqaddira Allah alaihim. Mereka mengatakan bahwa manusia itulah yang mengadakan perbuatan tersebut tanpa ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tanpa ditakdirkan oleh Allah. Jadi mereka khulu, bersikap berlebih-lebihan dalam menetapkan
a'malul ibad, perbuatan-perbuatan manusia. Bahwa manusia itu yang berbuat tanpa ditakdirkan oleh Allah. Dia berbuat ketaatan, itulah perbuatannya tanpa ditakdirkan oleh Allah. Dia berbuat kekufuran, itu juga karena perbuatannya tanpa ditakdirkan oleh Allah. Wa ammal jabriyah, adapun kelompok yang kedua yaitu jabriyah, yang menjadi lawan dari qadariyah. Wa minhumul jahmiyah, dan di antara mereka juga jahmiyah, pengikut Al-Jahm bin Safwan. Wa man akhadha biqaulihim, dan orang yang sama pendapatnya dengan mereka, fahum ala naqid, maka mereka bertolak belakang dengan kaum Mu'tazilah, dengan kaum Qadariyah. Yaghluna fi itsbatil qadari wal masyiah, mereka kaum Jabriyah, mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir dan masyiah. Masyiah itu kehendak Allah atau iradah yang kauniyah. Mereka berlebih-lebihan. Kalau yang pertama berlebih-lebihan di dalam masalah af'alul ibad, perbuatan hamba, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak ada takdir, semua hamba yang melakukan. Kalau Jabriyah kebalikannya, mereka berlebih-lebihan, bersikap ghulu di dalam menetapkan takdir dan masyiah, kehendak. Wa yanfuna af'alal ibad, dan meniadakan perbuatan manusia. Wa yaqulun, mereka mengatakan al-'abdu majburun laysa lahu ikhtiyarun fi af'alihi wa innama yuharraku kama tuharraku ar-rishatu fil hawa'i أو كالميت بين يدي الغاسل يقلبه ليس له اختيار. Mereka mengatakan bahwa seorang hamba itu majbur. Majbur itu dipaksa. Ya, majbur itu dipaksa. Laisa lahu ikhtiyar bi af'alihi. Mereka tidak punya pilihan di dalam perbuatannya. Ya, mereka tidak punya pilihan. Mereka semuanya ditakdirkan oleh Allah dan mereka tidak punya kehendak sama sekali. Ya. Wa innama yuharraku kama tuharraku risha fil hawa. Jadi keadaan seorang hamba, ya, keadaan seorang hamba di dalam perbuatannya itu ibarat bulu yang digerak-gerakkan dan diterbangkan oleh angin. Kemana saja dia akan ikut. Jadi seorang hamba ibarat bulu yang terbang di udara. Dia tidak punya pilihan sama sekali. Berbuat baik, ya karena itu takdir Allah. Berbuat jelek, ya karena itu takdir Allah, dan dia tidak punya pilihan. Atau seperti mayit di hadapan orang-orang yang memandikannya, dibalikkan ke sana, dibalikkan ke sini. Jadi dia tidak punya kuasa sama sekali, tidak punya kehendak sama sekali. Fahum ghalau fi itsbatil qadar.
maka mereka berlebih-lebihan, bersikap ghulu di dalam menetapkan takdir. Ya, kaum Qadariyah ghulu di dalam menetapkan perbuatan hamba, bahwa perbuatan hamba itu murni perbuatan hamba, tidak ditakdirkan oleh Allah. Perbuatan baiknya itu perbuatannya dia sendiri tanpa ditakdirkan oleh Allah. Perbuatan buruknya juga sama, itu hasil perbuatan dia sendiri dan tidak ditakdirkan Allah. Sedangkan Jabriyah mengatakan hamba itu tidak punya pilihan. Semua perbuatan baiknya karena takdir Allah, perbuatan buruknya karena takdir Allah. Dia majbur, dia seperti bulu yang terbang di udara. Dia akan terbawa, dia tidak punya kehendak sama sekali. Atau seperti mayit di hadapan orang yang memandikannya. Ya, dia tidak punya daya sama sekali, tidak punya masyiah. Dan kedua-duanya itu tersesat, baik Qadariyah ataupun Jabriyah. Fahum ghalau fi itsbatil qadari wa iradatillah. Mereka kaum Jabriyah berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir dan dalam menetapkan iradatullah, keinginan Allah tabaraka wa ta'ala, kehendak Allah. Wa nafau af'al al-ibad, dan mereka meniadakan perbuatan hamba. Ya, meniadakan perbuatan hamba. Wa addawhum mujbarina ala af'alihim. Mereka menganggap bahwa hamba itu dia terpaksa di dalam semua perbuatan-perbuatannya. Dia tidak ada kehendak sama sekali. Tetapi karena memang berjalan di atas apa yang ditakdirkan oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala, itu menurut mereka. Laisa lahum fi ikhtiyar, mereka tidak punya pilihan. Wala masyiah, tidak punya kehendak. Walidha summu bil Jabriyah. Oleh kerana itu mereka disebut dengan kaum Jabriyah, liannahum yaquluna bil jabr, karena mereka mengatakan, berpendapat dengan al-jabr, yang artinya manusia itu tidak punya kehendak. Dia seperti robot yang digerakkan. Dia seperti mayit yang dibolak-balikkan oleh orang yang akan memandikannya. Atau mungkin seperti seseorang di hadapan tukang cukur, dibelokin kepalanya ke kanan ke kiri. Ya, seperti itulah keadaan seorang hamba menurut kaum Jabriyah. Wa ahlu sunnati wal jama'ati tawassatu kama fi adatihim fi kulli umurid din wasatun fiha. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka berada di tengah-tengah, berada di antara kesesatan kaum Qadariyah dan juga kaum Jabriyah. Mereka berada di tengah-tengah. Fa athbatu anna lil 'abdi fi'lan wa masyiatan wa ikhtiyaran. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa hamba memiliki kehendak, hamba memiliki pilihan, hamba memiliki keinginan. Ya, hamba memiliki keinginan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa hamba itu dia memiliki keinginan untuk berbuat. Dia berbuat, dia yang menginginkannya, dia yang menghendakinya. Ketika antum ingin melakukan satu perbuatan, antum
Antum ingin pergi, antum ingin duduk, antum ingin tidur, ya antum ingin minum, ingin makan. Itu perbuatan antum dan antum yang menginginkannya. Dan antum yang menginginkannya. Antum yang berkehendak. Anda megang gelas, saya berkehendak untuk memegangnya. Ya. Walakinnahu la yakhruju bidzalika an masyiatillah wa iradatihi. Tetapi apa yang dilakukan oleh hamba ini tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang diinginkan oleh Allah. Ya. Ketika manusia berbuat, iya dia berbuat, dia yang berkeinginan untuk berbuat. Dia yang berkehendak untuk berbuat. Tetapi perbuatannya itu di bawah keinginan dan kehendak Allah Tabaraka wa ta'ala. Allah yang telah mentakdirkannya. فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية. Maka mereka, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan bahawa seorang hamba itu punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan, perbuatan, berbeda dengan kaum Jabriyah. Ya, berbeda dengan kaum Jabriyah. Dan ini diketahui oleh fitrah manusia. Dan manusia itu tidak ada yang memaksa. Untuk datang ke sini ada yang memaksa nak? Ya, apa dia absen? Sama takmir sama Pak Joko ni tak datang ni. Pokoknya kan enggak ada yang memaksa. Ya, tidak ada yang memaksa. Antum keinginan sendiri. Tetapi ingat bahawa kehendak antum itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, antum tidak akan mau melakukannya. Ya. Walakin la yakhruj an qada'illahi wa qadarihi khilafan lil qadariyah. Tetapi tidak mungkin kemudian keluar dari keputusan Allah dan takdirnya, berbeda dengan anggapan kaum qadariyah. Nah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam masalah takdir, dalam masalah perbuatan hamba, itu berada di tengah-tengah antara kesesatan kaum Qadariyah dan kaum Jabriyah. Mereka mengimani takdir. Wa hadha huwa alladhi tadullu alayhi al-adillatu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falaula anna lil 'abdi masyiatan wa ikhtiyaran wa qudratan lama 'azzabahu Allah ala af'alihi. Seandainya seorang hamba tidak memiliki keinginan, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kekuatan untuk berbuat, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan mengazab atas perbuatan mereka. Kenapa mereka diazab oleh Allah? Karena mereka berbuat dosa atas kehendak mereka sendiri. Ketika seseorang mencuri, kan dia yang milik perbuatan itu. Enggak ada yang memaksa dia. Dia yang memilih perbuatan itu. Dia yang berkeinginan dan dia punya kemampuan untuk melaksanakannya. Karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengancam dengan perbuatan dosa, mengancam dengan neraka atas perbuatan tersebut. Falau kana mujbaran kama taquluhu al-jabriyah lam yu'adhibu Allah ala af'alin laysa lahu bi ikhtiyar. Kalau kemudian dikatakan bahwa dia itu majbur, dia itu dipaksa
dia itu berjalan tanpa memiliki keinginan, tanpa memiliki iradah dan lain sebagainya, tentu Allah tidak mengazab mereka. Jika ternyata dianggap bahwa manusia itu tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kehendak, maka Allah tidak akan mengazab mereka. Tetapi Allah mengazab karena mereka memiliki pilihan. Kan mereka boleh kemudian atau bisa dia memilih ini yang benar, ini yang salah. Tapi dia kemudian mengambil yang salah. Maka tidak bisa kemudian dikatakan ketika dia mengambil yang salah, dia mengatakan ini kan takdir dari Allah. Tidak bisa demikian. Allah itu sudah menjelaskan, jangan berbuat syirik. Syirik itu mengantar seorang kepada neraka. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian ada orang-orang yang saya mentauhidkan Allah, karena ini perintah dari Allah. Maka dengan perbuatannya tersebut, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ya. Kemudian ada yang kemudian memilih berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Dan itu pilihannya. Tidak ada paksaan. Maka Allah akan mengazabnya karena dia berbuat syirik. Tetapi perbuatan manusia itu semua terjadi dengan kehendak dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan takdir itu rahasia Allah. Tidak ada manusia yang tahu takdirnya, tidak ada. Ya, makanya nanti akan kita baca bahwa beriman kepada takdir itu ada 4 tahapan. Ya, ada 4 tahapan. Ilmu, kemudian al-kitabatu, kemudian al-masyiatu wal khalqu. Nanti akan kita baca insyaallah. Karena ini yang kemudian membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lain. Karena ada yang menganggap bahwa takdir itu kan sebab akibat. Kalau kamu begini, ini takdirnya akan begini, hasilnya akan begini. Ya. Padahal itu juga belum tentu orang yang mengambil sebab itu pasti akan mendapatkan akibat sesuai dengan yang dia inginkan. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan terkait dengan tadi yang kita baca. Tapi kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.